Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sidra. Oke guys, kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman yang cukup populer ya, yaitu bahasa pemrograman Java. Nah, buat teman-teman yang mungkin bercita-cita untuk menjadi seorang developer mobile ya, bisa belajar Java ini atau bahasa pemrograman Java ini. Atau mungkin teman-teman yang di kampus atau di sekolahnya belajar Java, kita akan belajar bersama-sama di video ini. Oke, jadi di video ini kita akan membuat jadi satu sesi ya, tidak kita potong-potong, mulai dari konsep, installation, lalu mencoba membuat program Hello World dan lain-lain. Kita akan menggabungkan beberapa materi itu menjadi dalam satu sesi, dan lihat saja nanti akan ada berapa materi. Silakan teman-teman enjoy aja dengan menikmati video ini untuk pembelajarannya ya, seperti itu. Jadi selamat menonton. Nah, sebelum kita memulai belajar codingnya atau menuliskan sintak-sintak dari bahasa pemrograman Java, kita akan berkenalan dulu dengan bahasa pemrograman Java. Nah, apa itu Java ya? Di sini aku mengambil referensi dari websitenya petanikode.com ya, teman-teman bisa kunjungi. Di sini websitenya sangat menarik ya, dan juga banyak tutorial-tutorial mengenai pemrograman atau coding yang bisa membantu kita untuk lebih memahami bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Oke. Apa itu Java? Nah, Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling, Bapak James Gosling ini ya, yang membuat bahasa pemrograman Java ini ya. Nah, sintak Java ini mirip seperti bahasa C atau C++. Kalau teman-teman pernah melihat atau bahkan pernah mencoba bahasa pemrograman C atau C++, mungkin tidak asing dengan sintaks-sintaks Java nantinya. Nah, karena Java ini banyak terinspirasi dari kedua bahasa ini ya, C atau C++. Nah, Java ini dirancang untuk tujuan umum atau general purpose dan sepenuhnya menganut paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek terlebih dahulu. Seperti itu. Dan mungkin ini ya pengenalan singkat. Untuk sejarah singkatnya ya, proyek pengembangan Java dimulai pada tahun 1991 oleh James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton. Awalnya Java bernama OAK. Nama ini diambil dari nama pohon yang berada di kantor James Gosling. Lalu namanya diubah menjadi Green, dan pada akhirnya diubah lagi menjadi Java. Nama Java dipilih karena si Gosling terinspirasi dari asal-usul kopi yang diminumnya, yakni Pulau Jawa. Nah, teman-teman yang berada di Pulau Jawa ini harus bangga ya teman-teman, karena pulaunya menjadi inspirasi untuk menjadi nama dari bahasa pemrograman ya, kurang lebih seperti itulah. Dan untuk konsep dari bahasa pemrograman Java ini, yaitu bahasa compiler ya. Maksudnya bahasa pemrograman Java, untuk menjalankannya itu kita terlebih dahulu mengcompile. Nah, jadi bahasa pemrogramannya itu tidak seperti bahasa JavaScript ya, yang bisa langsung menampilkan outputnya seperti itu. Jadi bahasa pemrograman Java ini untuk menampilkan outputnya itu dia akan mengcompile terlebih dahulu di dalam mesin komputer kita, supaya
apa yang kita ketikkan bisa diterjemahkan atau dibaca oleh mesin komputer kita, sehingga mesin komputer kita akan mengembalikan output seperti yang kita harapkan. Kurang lebih seperti itu untuk bahasa pemrograman Java. Kita coba lihat di websitenya W3 School ya, untuk Java. Nah, Java is a popular programming language. Nah, Java ini adalah bahasa pemrograman yang cukup populer ya. Dan Java is used to develop mobile apps, web apps, desktop apps, games, and much more. Nah, jadi Java ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile, aplikasi website, dan juga aplikasi desktop, games, bahkan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini contoh dari sintaks Java-nya. Nah, seperti ini. Oke, tidak perlu lama-lama ya, kita akan coba coding. Nah, sebelum coding, teman-teman harus menginstal Java terlebih dahulu di komputer teman-teman, supaya tadi seperti yang saya bilang bahwa bahasa pemrograman Java ini untuk dijalankan dia akan mengcompile sintaknya terlebih dahulu supaya bisa mengeluarkan output seperti yang kita harapkan. Nah, untuk mengcompile itu kita harus menginstal Java. Nah, untuk package-nya kita langsung menggunakan JDK ya. Teman-teman bisa menggunakan JDK, Java Development Kit. Nah, untuk versi yang terakhir pada saat video ini dibuat kurang lebih versi 19 ya, teman-teman. Teman-teman bisa install terlebih dahulu agar supaya bahasa pemrograman Java-nya bisa berjalan lancar ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi oracle.com ini ya untuk menginstal JDK atau Java Development Kit ya, versi 19. Kalau saranku versi yang terbaru ya untuk menginstal JDK-nya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nih dengan operating sistemnya teman-teman. Semua teman-teman menggunakan Windows bisa menginstal yang ini, yang .exe, atau teman-teman bisa menggunakan Linux bisa yang RGZ, RPM, deb, dan lain-lain seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan sendiri dengan operating system teman-teman. Nah, untuk menginstalnya saya harap teman-teman sudah bisa ya. Jadi teman-teman install terlebih dahulu, dan setelah itu teman-teman tinggal cek pada terminal teman-teman apakah Java-nya sudah ada pada operating system teman-teman. Bisa ketikkan seperti ini ya, Java version seperti ini. Nah, jika seperti ini tandanya ada. Kita cek lagi Java pakai C ya, dengan version. Nah, seperti ini sudah ada. Oke, sudah ada. Tinggal teman-teman buka kode editor. Teman-teman bisa menggunakan IntelliJ ataupun VS Code atau yang lain-lain. Nah, di sini aku menggunakan Visual Studio Code ya. Ini. Nah, pada Visual Studio Code aku sarankan ya, teman-teman bisa menginstal extension ya, extension pack-nya Java ya. Nah, ini teman-teman bisa menginstal ini terlebih dahulu ya, extension pack for Java ya, supaya nanti gampang untuk menjalankan atau running Java-nya pada Visual Studio Code kita. Seperti itu. Jadi ini extension untuk mempermudah seperti itu. Jadi teman-teman install terlebih dahulu extensionnya ini untuk yang menggunakan
Visual Studio Code. Dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi kode editor IntelliJ ya. Setauku kalau di IntelliJ itu tinggal klik new lalu bikin project Java dan pilih kelas, itu langsung dibuatkan ya untuk file Java seperti itu. Dan sepertinya tidak perlu menginstal extension kalau di IntelliJ seperti itu. Oke, langsung saja saya anggap teman-teman sudah menginstal JDK dan sudah tertanam Java ya di komputer teman-teman, sehingga bisa mengecek tadi version dari JDK-nya dan supaya bisa merunning Java-nya seperti itu. Dan juga untuk yang menggunakan VS Code saya anggap sudah menginstal extension pack-nya. Kalau teman-teman belum menginstal, silahkan diinstal dan video ini dijeda terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, untuk membuat filenya di sini kita klik new ya. Dan pastikan teman-teman di sini mengimport sebuah folder ya. Jika teman-teman sudah mengimport sebuah folder pada VS Code-nya, maka akan muncul nama foldernya di sini. Ya. Setelah itu klik new file. Di sini kita beri main.java. Nah, untuk penamaan file ya, itu bisa dimulai dari huruf kapital terlebih dahulu. Contohnya main ini disarankan ya, menurutku, tapi ini disarankan menggunakan huruf kapital untuk huruf pertamanya seperti itu. Dan ini tidak hanya main ya, teman-teman bisa menggunakan nama teman-teman sendiri atau nama dari fungsi programnya sendiri dan lain-lain seperti itu. Tapi di sini aku menggunakan nama main.java. Yang terpenting juga itu extensionnya ya, yaitu .java. Ya sudah, klik enter dan kita tinggal ketikkan sesuatu. Kita perbesar terlebih dahulu di sini supaya terlihat ya. Dan di sini sebelum teman-teman mulai mengetikkan programnya sesuai dengan keinginan kita perlu menuliskan atau mengetikkan struktur dari Java-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita ketikkan public class, lalu main ya. Main ini disesuaikan dengan nama filenya seperti itu. Lalu dan juga besar kecilnya itu berpengaruh ya. Jadi kalau di sini besar kecilnya seperti ini, maka filenya juga sama. Seperti itu. Buka kurung kurawal. Nah, seperti ini. Lalu jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, tinggal ketikkan main seperti ini. Jika muncul seperti ini, klik enter. Nah, seperti ini. Jika tidak muncul seperti tadi, jadi teman-teman tinggal ketikkan secara manual aja ya. Public static void main string args seperti ini. Nah, jadi ini dia struktur yang penting dituliskan pada saat kita mulai ngoding atau membuat program Java ya. Seperti ini, kita sembunyikan sidebarnya. Nah, di sini struktur awalnya ya teman-teman. Kita coba untuk membuat program yang bisa menampilkan teks hello world ya. Kita ketikkan system out println, lalu kita coba hello world seperti ini. Lalu di sini jika teman-teman sudah menginstal extension tadi, extension pack for Java, teman-teman akan muncul segitiga seperti ini untuk merun program Java kita ya. Jadi
extension itu silakan diinstal terlebih dahulu. Kita run dan kita lihat dan tunggu prosesnya. Dia akan mengcompile dan akan membukakan terminal ya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman teks hello world sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Dia akan muncul sama. Artinya di sini kita sudah berhasil membuat program Java ya, sehingga memunculkan juga seperti itu. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai variabel ya. Nah, di dalam pemrograman Java itu terdapat variabel ya pasti. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan sebuah nilai ya, sebuah nilai pada script kita atau codingan kita seperti itu. Contohnya di sini aku memiliki x ya, variabel x yang isinya 5. Lalu aku punya variabel y yang isinya 6. Nah, ketika aku mencetak ya menggunakan sistem outPrintln, tinggal masukkan variabelnya. Contohnya aku ingin menambahkan x dan y ya. Berarti kalau kita memanggil seperti ini artinya x ini adalah 5. Karena di sini x sama dengan 5, maka nilai dari x ini adalah 5. Seperti itu. Dan y ini adalah 6. Karena di sini kita mengassign atau menugaskan ya bahwa y diisi dengan 6. Itu. Jadi jika kita tidak menggunakan variabel sama aja seperti gini. 5 di sini 6. Seperti itu. Karena kita sudah menggunakan variabel, jadi kita tinggal panggil saja nama variabelnya. Seperti itu. Nah, untuk membuat variabel ya, untuk namanya itu teman-teman bisa menggunakan huruf kecil ataupun huruf besar seperti itu. Yang penting teman-teman bisa memahami seperti itu. Namun teman-teman jangan membuat variabel dengan nama-nama yang sudah diambil terlebih dahulu oleh Javanya ya, seperti int ini. Kita menuliskan nama int, maka dia akan muncul error. Nah, sintak error on token int invalid variable declarator id. Nah, jadi deklaratornya ini tidak valid karena int ini sudah miliknya Java. Seperti itu. Jadi teman-teman gunakan bahasa variabel atau nama variabel yang belum dimiliki oleh bahasa pemrograman Javanya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, ketika kita mencetak x plus y ya, yang artinya 5 untuk x, 6 untuk y, maka artinya 5 plus 6. Seharusnya ini 11. Ketika kita run ya, kita lihat sini. Nah, dia akan mencetak 11. Artinya betul ya. Seperti itu. Untuk membuat variabel. Nah, ini kan untuk variabel angka ya. Lalu bagaimana kalau kita membuat atau ingin membuat variabel yang isinya teks ya, atau sebuah kalimat? Kita tidak bisa langsung di sini mengetikkan hello world seperti ini ya, stack error. Nah,
kita juga tidak bisa menuliskan seperti ini. Memang ini string ya, tetapi kita coba lihat keterangan errornya, cannot convert from string to integer. Kenapa? Karena di sini dia menyatakan bahwa tipe data dari variabel X ini adalah integer, sedangkan isinya yaitu string, sebuah string. Jadi dia tidak bisa seperti itu. Dia tidak bisa mengubah dari string ke angka atau integer seperti itu. Nah, tipsnya gimana? Diganti saja tipe datanya menggunakan string seperti ini. Ingat ya teman-teman, untuk di Java ini dia sensitif ya, case sensitif ya. Jadi besar kecil huruf itu juga berpengaruh seperti itu. Dan tidak hanya itu, untuk membuat variabel kita harus menyatakan terlebih dahulu dia ini tipe datanya apa ya. Jika string maka isinya harus string, jika integer maka isinya harus integer seperti itu. Dan kita tidak hanya bisa membuat tipe variabel yang string ataupun integer ya, tapi kita bisa membuat tipe variabel bermacam-macam. Kita coba lihat pada Withrschool ya, bagian variabel. Buat teman-teman yang belum tahu, Withrskool ini yaitu sebuah website untuk belajar bahasa pemrograman ya. Nah, di sini contohnya ya, variabel ada string, integer, float, char, boolean. Nah, untuk string seperti yang kita praktekkan tadi, untuk menuliskan sebuah teks atau kalimat ya yang ditandai dengan petik 2 seperti ini. Untuk integer dan float ini digunakan untuk membuat variabel dengan tipe data angka ya. Nah, di sini untuk integer dia akan bulat ya, tanpa desimal, tetapi untuk float dia akan memberikan desimal seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat variabel namun isinya itu terdapat komanya, teman-teman bisa menggunakan float ya. Tentunya kalau di sini kita beri koma 9, jadi maka dia akan error seperti itu. Kalau kita ubah menjadi float, bukan float ya, double, beda ternyata beda ya teman-teman. Nah, dia maunya float, maksud saya double seperti itu. Kalau float ya, kita coba float di sini, Z isinya 7, dia tidak error ya, tetapi ketika kita cetak, kita coba run, nah dia akan memberikan imbuhan koma pada angkanya, padahal kita mengisikan 7 ya. Nah, itu dari float. Nah, lalu ada char ya. Char itu untuk karakter. Kita coba huruf gini aja ya. F seperti ini. Kita coba cetak, variabel huruf ya, kita coba.
dia akan menampilkan satu huruf F. Namun ketika kita coba funny seperti ini, dia akan error. Kenapa? Karena char ini hanya dapat memiliki nilai satu huruf saja. Seperti itu. Kita coba menggunakan string atau petik 2 ini, dia akan error karena petik 2 ini akan dianggap dengan yaitu string, akan dianggap string seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, jika string teman-teman menggunakan petik 2, jika char atau karakter menggunakan petik 1 seperti itu. Itu untuk teks ya, yaitu string dan char. Kita pindahkan ke atas, nah seperti ini, string dan char untuk teks ya. Lalu kita akan bahas yang bagian angka ya, karena variabel bagian angka ini cukup banyak juga ya. Kita coba cari gimana ya, data types mungkin. Nah seperti ini. Nah dia untuk angka itu terdapat beberapa tipe data ya, ada yang byte, short, integer, long, float, dan double. Nah jujur aku tidak hafal ya dengan byte-byte yang dimiliki oleh tipe data angka ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini untuk rentangnya ya. Jadi teman-teman bisa memikirkan berapa banyak rentang dari isi variabel tersebut, maka teman-teman tinggal sesuaikan itu. Atau jika teman-teman malas, mungkin bisa langsung menggunakan integer ini ya. Yang biasanya yang sering digunakan itu integer untuk angka ya. Untuk perbedaannya tadi, jika teman-teman ingin memberikan imbuhan koma, maka bisa menggunakan float, atau jika ingin langsung menambahkan koma bisa menggunakan double seperti ini. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja seperti itu untuk tipe data angka ya teman-teman. Lalu di sini kita juga bisa loh untuk membuat tipe data atau variabel dengan tipe data boolean. Jadi ketika teman-teman ingin membuat variabel dengan tipe data boolean, teman-teman ketikkan terlebih dahulu boolean, menandakan bahwa tipe data yang akan kita buat yaitu tipe data boolean. Namanya yaitu is true, mungkin is true seperti ini, isinya true. Nah ingat jangan lupa titik koma. Nah di dalam variabel boolean ini atau tipe data boolean ini terdapat dua buah saja, yaitu true dan juga false seperti itu. Nah mungkin kalau saat ini terlihat tidak berguna ya untuk variabel boolean, tetapi kalau teman-teman sudah masuk ke dalam percabangan atau pengkondisian, lalu looping atau perulangan, ini sangat berguna sekali ya. Seperti itu untuk tipe data ya. Teman-teman tinggal coba-coba saja membuat variabel ya dengan tipe data berbeda-beda seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja gitu. Dan untuk mencetak, teman-teman bisa menggunakan sistem out print line seperti itu. Dan sudah ya untuk pengenalan tipe data. Di sini kita coba lihat operator ya, operator aritmatika. Nah di sini untuk operator aritmatika digunakan untuk menambahkan, mengurangi,
perkalian, pembagian dari sebuah tipe data angka ya. Contohnya di sini aku kita komentar terlebih dahulu ya. Sini kita matikan. Di sini aku contohnya memiliki sebuah tipe data integer dengan nama X ya. Lalu di sini 5 ya. Ya, di sini 5 dan di sini juga aku memiliki sebuah variabel integer dengan nama Y. Isinya berapa ya? Mungkin 2 ya. Kita akan mencoba untuk aritmatika ya. Nah, di sini kalau tadi kan kita sudah mempraktikkan penjumlahan ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat satu variabel yang akan menampung hasil dari kedua nilai ini. Ya, contohnya integer hasil. Ingat, kalau di sini integer sesama integer, maka ketika kita ingin memasukkan dua variabel ini ke dalam sebuah variabel ya, maka variabel yang menjadi tampungan ini harus sama tipe datanya, seperti itu. Integer hasil dari X ditambah Y seperti ini. Maka berapa isi dari variabel hasil ini? Kita coba lihat ya. Kita cetak, kita run. Kita coba run dan kita lihat berapa sih hasil dari variabel hasil ini, yaitu 7 ya. Hasil penjumlahan 5 dan 2 seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengubah atau mengganti variabel atau assign ulang ya, atau menugaskan kembali ya. Contohnya X sama dengan 7 ya. Maka nilai variabel X yang di atas ini akan ditimpa dengan 7 ya, karena dia dipanggil ulang ya. Awalnya dideklarasikan X sama dengan 5. Nah, lalu dipanggil lagi X sama dengan 7, maka 7 akan menimpa 5 seperti itu. Jadi nilai X sekarang adalah 7. Ketika kita run lagi, harusnya 7 tambah 2 yaitu 9 ya. Ketika kita lihat variabel hasil ini, maka dia akan bernilai 9 seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kalau akan mengubah bisa seperti ini, langsung dinyatakan kembali seperti itu. Dan untuk mengubah, karena di sini sudah dideklarasikan tipe datanya integer, maka di sini tidak perlu dideklarasikan kembali seperti itu, karena kita memanggil variabel yang sudah ada seperti itu. Itu ya untuk mengubah variabel. Nah, selanjutnya kalau tadi kan penjumlahan, kita coba pengurangan ya. Jadi 7 dikurangi 2, X dan Y kan, kurangi 2. Kita coba run lagi. Gimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah 5 ya, betul ya, seperti itu. Dan kita coba perkalian. Ini kita coba perkalian, kita run lagi. Kita lihat hasilnya yaitu 14 ya, betul ya, 7 dikali 2. Namun kita coba modulus. Modulus artinya sisa bagi ya. Sisa bagi 7 dibagi 2 berapa ya? Kita lihat, harusnya 1 sih. Nah, betul ya teman-teman, itu 1. Kita akan coba bagi
namun di sini kita coba ubah menjadi 6 mungkin seperti ini. Berarti 6 dibagi 2 berapa hasilnya? Harusnya 3 ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Nah, sudah muncul 3. Itu dia operasi aritmatika pada Java ya. Nah, di sini kita juga bisa langsung ya menampakkan contohnya dengan Y ya. Berarti hasil dari XY ini yaitu 6 dibagi 2 kan 3. Berarti isi dari variabel hasil ini adalah 3. Berarti di sini 3 ditambah dengan Y 2. Berarti ketika kita run hasilnya yaitu 5. Kita coba lihat. Nah, betul ya teman-teman, di sini hasilnya 5. Nah, di sini kan operasi penjumlahan ya. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah string. Nah, contohnya ini string ini hasilnya seperti ini. Nah, operasi penjumlahan ini juga bisa digunakan untuk menggabungkan sebuah string atau 2 buah string atau lebih ya. Ini menggabungkan 2 buah string. Jadi ini ditambah string hasilnya. Berarti jika digabung ini hasilnya. Seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini hasilnya 32 ya. Kenapa 32? Hasil kan tadi isinya 3 dan Y adalah 2. Maka dia tidak dioperasikan seperti tadi dijumlahkan, tetapi dia akan digabungkan. Kenapa kok digabungkan? Karena sebelumnya di sini sudah berada string. Nah, string itu kan tidak bisa dijumlahkan kan. Dia akan menggabungkan jika dikurangi seperti maksud saya ditambah. Dia akan menggabungkan. Nah, karena di sini sudah digabungkan, maka di sini aturannya akan digabungkan juga, bukan dioperasikan. Seperti itu. Jadi dia akan digabungkan layaknya sebuah string seperti itu. Kalau teman-teman ingin tidak digabungkan, jadi di sini kita bisa berikan kurung ya. Jadi ini dieksekusi terlebih dahulu, karena di dalam kurungnya itu adalah angka dengan angka, maka dia akan dijumlahkan, bukan digabungkan seperti itu. Nah, ini dia yang digabungkan. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya yaitu 5. Karena hasil adalah 3 isinya dan Y adalah 2, yaitu 2 ya. Jadi 3 ditambah 2 yaitu 5. Baru ini dijalankan seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Itu dia. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Untuk ini gampang kan? Gampang sekali kan untuk bahasa pemrograman Java ini. Kita coba hapus. Lalu kita akan membahas sama lagi ya. Variabel sudah. Ya, mungkin untuk video kali ini sekian ya untuk sesi 1. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Jika terdapat error pada penginstalan, silahkan dicari errornya itu di mana. Teman-teman silahkan latihan problem solving, dan juga teman-teman jika sudah terinstall silahkan dicoba ini ya untuk latihannya. Teman-teman coba ubah-ubah tipe data, string, lalu integer, boolean dan lain-lain. Oh
ada satu lagi variabel ya yang sangat super ya. Di sini kan teman-teman memberikan atau mendeklarasikan tipe datanya ya, seperti string, char, double, float ya. Nah, di sini kita bisa membuat variabel tanpa harus mendeklarasikan seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan var. Nah, langsung nama variabelnya. Contoh seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan string, halo seperti ini ya. Dia tidak akan error. Atau di sini kita bisa memasukkan angka, dia tidak error ya, seperti ini. Jadi var ini adalah tipe data yang sangat super ya menurut saya ya. Dia tanpa harus mendeklarasikan tipe datanya ya. Jadi kita tidak sibuk mendeklarasikan tipe data seperti string, char, double, float, boolean, integer, dan lain-lain ya. Jadi kita langsung mengetikkan var, maka dia akan otomatis menyesuaikan ya, apakah isinya integer atau string atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak ingin ribet, bisa menggunakan var ini itu. Jadi tetapi bisa juga teman-teman menggunakan tipe data ya, sesuai agar mungkin teman-teman tidak bingung ya untuk melihat variabelnya atau nilai dari variabelnya seperti itu. Ya, mungkin sekian untuk video sesi 1 kali ini, semoga bermanfaat meskipun sedikit ya teman-teman. Silahkan dipelajari, dan jika ada error coba problem solving dan coba dicari-cari terlebih dahulu. Jika sudah mentok, silahkan tanya ke komunitas teman-teman, atau aku ada grup telegramnya ya di deskripsi, silahkan teman-teman bergabung ya, atau teman-teman bisa DM aku di Instagram ya, Malik Sibra, silahkan atau bertanya juga di kolom komentar juga boleh. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menanggapi, atau jika sudah mentok teman-teman silahkan tanya di Google seperti itu, atau cari sendiri terlebih dahulu. Ya, mungkin sekian untuk video sesi 1 kali ini, mungkin sedikit tetapi semoga bermanfaat ya. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.